Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Putri Manisa dari jurusan BM4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bab 2 mengenai literatur review. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan dan bab 3 metodologi penelitian. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha yang menyentuh kepentingan masyarakat. Di Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Dari statistik dan riset yang dilakukan, UMKM mewakili jumlah kelompok usaha terbesar. UMKM telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997, di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga memberikan peran dalam menyerap banyak tenaga kerja sehingga membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pengangguran, memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan kontribusinya terhadap pendapatan negara. Setiap usaha, baik skala kecil maupun skala besar, memerlukan laporan keuangan yang berguna menganalisis kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan ekonomi. Laporan keuangan adalah laporan yang memuat hasil-hasil perhitungan dari proses akuntansi yang menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan pada suatu tertentu. Laporan keuangan juga dapat menjadi tolak ukur bagi pemilik dalam memperhitungkan keuntungan yang diperoleh, untuk mengetahui berapa tambahan modal yang dicapai, dan juga dapat mengetahui bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban yang dimiliki. Setiap keputusan yang diambil oleh pemilik dalam mengembangkan usahanya akan didasarkan pada kondisi keuangan yang dilaporkan secara lengkap, bukan hanya perolehan laba. Menurut Raja dan kawan-kawan, pada tahun 2010, ada 2 jenis laporan keuangan yang perlu dibuat oleh UMKM, yaitu menyusun laporan laba rugi secara bulanan dan menyusun neraca. Penyusunan laporan keuangan tidak hanya bermanfaat bagi pemilik UMKM, tetapi juga bermanfaat bagi pihak bank atau lembaga keuangan untuk menilai kelayakan kredit dari UMKM. Oleh karena itu, semakin berkembangnya usaha menuntut UMKM untuk menyediakan laporan keuangan yang bagi sesuai dengan standar yang berlaku. Di Indonesia sendiri, telah ditetapkan peraturan yang mewajibkan usaha kecil untuk melakukan penyusunan laporan keuangan yang bagi, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai UMKM. Meskipun peraturan penyusunan keuangan sudah ditetapkan, namun masih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang membuat laporan keuangan yang bagi. Untuk mengatasi masalah tersebut, Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tahun 2009 telah membuat standar akuntansi bagi entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK ETAP. SAK ETAP ini lebih mudah untuk dipahami jika dibandingkan dengan PSAK lainnya. Selain itu, PSAK ETAP juga lebih sederhana jika dibandingkan dengan PSAK pada umumnya. Diterbitkannya SAK ETAP ini diharapkan pelaku UMKM lebih memahami penyusunan laporan keuangan dan menerapkan pada kegiatan usahanya, sehingga pelaku UMKM dapat mengetahui perkembangan usahanya dan dapat mengambil keputusan secara tepat dengan adanya persyaratan laporan keuangan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tadi, maka penulis bermaksud membuat judul penelitian dengan judul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman akuntansi pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Selanjutnya, yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tadi, maka perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: yang pertama, apakah tingkat pendidikan, skala usaha, dan pemberian informasi dan sosialisasi
secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, faktor apa saja yang dominan dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM di Kecamatan Batipuh. Selanjutnya yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui tingkat pendidikan, skala usaha, dan pemberian informasi dan sosialisasi berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan secara parsial. Yang kedua, untuk mengetahui faktor apa saja yang dominan yang mempengaruhi UMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM di Kecamatan Batipuh. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi peneliti. Manfaat bagi peneliti ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan dan memberikan kontribusi pada pengembangan teori serta sarana dalam menerapkan teori keilmuan yang pernah diperoleh sebelumnya. Yang kedua, manfaat bagi UMKM. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kendala yang sering dihadapi UMKM dalam melakukan penyusunan laporan keuangan, sehingga UMKM dapat melakukan penyusunan keuangan sesuai dengan standar. Yang ketiga, manfaat bagi akademis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya dan sebagai motivasi serta informasi bagi peneliti selanjutnya, khususnya pada pembahasan yang berkaitan dengan UMKM. Selanjutnya, sistematika penulisan. Sistematika dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bab 1. Dalam bab ini membahas gambaran penelitian secara umum serta latar belakang dilakukannya penelitian. Selain itu, bab 1 ini juga menjelaskan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab 2. Pada bab 2 ini membahas tentang teori-teori yang digunakan, hubungan antar variabel serta penelitian terdahulu. Untuk bab 3, pada bab 3 ini membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, populasi dan sampel, sumber data, analisis data yang terdiri dari uji kualitas dan data dan juga uji analisis data. Untuk bab 4, menguraikan mengenai hasil data yang berkaitan dengan penelitian data yang telah dilakukan dengan menggunakan alat dan analisis data sehingga menjawab rumusan masalah. Untuk bab 5, yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, serta berisi saran dan juga keterbatasan penulis dalam menulis penelitian ini. Selanjutnya, bab 3. Pada bab 3 ini menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder, di mana data primer tersebut diperoleh dari penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden pengusaha UMKM di Kecamatan Batipuh, serta data sekunder berupa jurnal atau artikel sebagai referensi penelitian. Data dikumpul melalui angket dengan menyebarkan daftar pertanyaan atau kuesioner yang akan diisi oleh para pelaku UMKM di Kecamatan Batipuh. Yang kedua, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Yang pertama, populasi. Menurut Sugiono pada tahun 2011, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pendapat di atas menjadi salah satu acuan bagi penulis untuk menetapkan populasi. Populasi yang akan digunakan sebagai penelitian ini adalah semua para pelaku UMKM di Kecamatan Batipuh. Yang kedua, sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti. Menurut Sugiono pada tahun 2011, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada. Sehingga untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada. Dengan teknik pengambilan sampel ini, penulis menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiono pada tahun 2011, menjelaskan bahwa purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Metode ini menggunakan kriteria yang dipilih oleh penelitian dalam memilih sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah
pemilik dari UMKM yang ada di Kecamatan Patipuh. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Menurut Sugiono pada tahun 2010, teknik kuesioner yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Kuesioner yang disebarkan berupa daftar pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden mengenai tingkat pendidikan, skala usaha, dan pemberian informasi dan sosialisasi. Yang keempat, data dan jenis data. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, data primer. Menurut Sugiono pada tahun 2016, yang menyatakan bahwa data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi UMKM dalam penyusunan laporan keuangan. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari jawaban responden melalui penyebaran kuesioner. Yang kedua, data sekunder. Menurut Sugiono pada tahun 2016 mengatakan bahwa data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya, melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang didapatkan dari sumber data primer, yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, laporan-laporan kegiatan, dan lain sebagainya. Yang kelima, skala pengukuran. Menurut Sugiono pada tahun 2012, skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran menghasilkan data kuantitatif. Dalam penelitian ini digunakan skala Likert, skala nominal, dan juga skala ordinal. Skala Likert atau pemberian bobot yang diukur dengan rentang angka 1-4. Skala ordinal adalah skala yang didasarkan pada ranking yang diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai jenjang yang paling rendah atau sebaliknya. Sedangkan skala nominal yaitu skala yang hanya membedakan kategori berdasarkan jenis atau macamnya. Skala ini tidak membedakan kategori berdasarkan tingkatnya menurut Sugiono pada tahun 2009. Yang keenam, metode analisis data dan uji hipotesis. Analisis data merupakan bagian terpenting dalam penelitian di mana data yang telah diperoleh akan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman dan interpretasi data. Di dalam menganalisis data, metode yang dipakai adalah statistik yang diharapkan dapat membantu dan mengambil keputusan menerima atau menolak hipotesis. Pada proses perhitungan dilakukan dengan menggunakan aplikasi komputer yaitu SPSS22 dengan analisis data sebagai berikut. Yang pertama, uji validitas. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti mempunyai validitas yang rendah. Sebelum instrumen dikatakan valid jika mampu mengungkapkan data dari variabel yang telah diteliti secara cepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambar tentang variabel yang dimaksud, menurut Ari Kunto pada tahun 2002. Sedangkan menurut Surya Brata pada tahun 2008, mendefinisikan uji validitas yaitu sejauh mana suatu instrumen merekam atau mengukur apa yang dimaksud untuk diukur. Validitas ini menunjukkan sejauh mana item-item yang dilihat dari isinya dapat mengukur apa yang dimaksud untuk diukur. Validitas isi alat ukur ditentukan melalui pendapat profesional dalam proses telaah soal, sehingga item-item yang telah dikembangkan memang untuk mengukur apa yang dimaksud untuk diukur. Yang kedua, uji reliabilitas. Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data instrumen tersebut sudah dibagi. Instrumen yang sudah dapat dipercaya akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Reliabilitas ini menunjukkan pada tingkat keterandalan sesuatu.
Menurut Sugiono pada tahun 2009, pengujian reliabilitas terhadap hasil skala dilakukan bila item-item yang terpilih lewat prosedur yang terpilih melalui analisis di atas telah dikompilasi menjadi suatu reliabilitas mengacu pada konsistensi atau kepercayaan hasil ukur yang mengundang makna kecermatan pengukuran. Uji reliabilitas ini menggunakan pendekatan konsistensi internal, yaitu suatu bentuk tes yang hanya melakukan satu kali pengenaan tes tunggal pada sekelompok individu sebagai subjek dengan tujuan melihat konsistensi antara item atau antar bagian skala. Perhitungan koefisien reliabilitas dalam uji coba dilakukan menggunakan program SPSS 22 for Windows. Yang ketiga, uji asumsi klasik. Sebelum data dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis regresi berganda, sebelumnya dilakukan uji analisis klasik yang terdiri. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah residual model regresi yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Menurut Ghazali pada tahun 2006, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Yang kedua, uji multikolinearitas. Salah satu asumsi model regresi linear adalah tidak adanya kolerasi yang sempurna atau kolerasi yang tidak sempurna, tetapi relatif sangat tinggi antara variabel-variabel beban, menurut Sulhan dan kawan-kawan pada tahun 2010. Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan melihat VIF atau Variance Inflation Factors dan nilai tolerance. Jika VIF besar dari 0,20 maka terjadi gejala multikolinearitas menurut Ghazali pada tahun 2006. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lain. Jika varians dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain berbeda, disebut heteroskedastisitas. Sedangkan model yang bagi adalah tidak terjadi heteroskedastisitas, menurut Sulham dan kawan-kawan pada tahun 2010. Yang keempat, analisis regresi linear berganda. Analisis regresi adalah suatu teknik yang digunakan untuk membangun suatu persamaan yang menghubungkan antara variabel tidak bebas dengan variabel bebas dan sekaligus untuk menentukan nilai, ramalan atau dugaannya. Analisis ini memiliki fungsi mengetahui pengaruh satu atau beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial maupun simultan. Di samping itu, analisis regresi juga memiliki fungsi untuk meramalkan atau memprediksikan perubahan variabel terikat berdasarkan perubahan variabel bebasnya dan dapat digunakan untuk menentukan pengaruh dominan salah satu variabel bebas terhadap variabel terikatnya, menurut Surhayadi pada tahun 2004. Yang kelima, uji hipotesis. Untuk memudahkan perhitungan dalam penelitian yang akan dilakukan, maka digunakan alat bantu SPSS 22 for Windows. Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, uji parsial atau T. Uji statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelasan secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Uji T digunakan untuk menguji suatu hipotesis mengenai sikap koefisien regresi parsial individual terhadap variabel dependennya. Uji T yaitu apabila signifikan p-value besar dari A maka diterima H0. Berarti variabel independen secara parsial tidak ada yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dan sebaliknya, jika signifikan p-value kurang dari A maka diterima HA. Berarti variabel independen secara parsial ada yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, menurut Sulhan dan kawan-kawan pada tahun 2010. Yang kedua, uji simultan atau F. Menurut Ghazali pada tahun 2016 menyatakan bahwa pada dasarnya uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dan melihat nilai signifikansi 0,05.
Sekian video penjelasan saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.